Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Santi Purati dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Hukum Acara Pidana yang diampu oleh Bapak Kurnisar SPD MH dan juga Bapak Edwin Nurdiansyah SPD MPD. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penangkapan dan penahanan. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu mengenai hal penangkapan dan penahanan dalam hukum acara pidana? Jika belum, mari kita pelajari bersama di dalam video ini. Selamat menonton! Penangkapan. Membahas mengenai penangkapan, mari kita ulik terlebih dahulu apa arti dari penangkapan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu KUHP pasal 1 angka 20. Tujuan penangkapan adalah untuk mengamankan tersangka sebagai tindakan permulaan proses penyidikan untuk memperoleh bukti awal untuk proses selanjutnya penyidikan dan penahanan. Dasar hukum penangkapan yang pertama ada di dalam pasal 17 KUHP dan yang kedua ada di pasal 19 ayat 2 KUHP yang berbunyi seseorang dapat ditangkap atau perintah penangkapan apabila terdapat seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Lalu bagaimana sih prosedur pelaksanaan penangkapan? Prosedur pelaksanaan penangkapan yang pertama, pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, yaitu nama lengkap, umur, pekerjaan, agama, dan alamat atau tempat tinggal. Dan juga menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Yang kedua, dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik membantu yang terdekat. Yang ketiga, tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya serta setelah penangkapan dilakukan. Yang keempat, penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama 1 hari yaitu 24 jam. Selanjutnya yaitu penahanan. Penahanan yang dimaksud dalam penahanan yaitu adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang, yakni pada pasal 1 angka 21 KUHP. Tujuan dari adanya penahanan yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 20 KUHP antara lain bahwa penyidik atau penyidik pembantu berwenang untuk melakukan penahanan untuk pemeriksaan penyidikan atau penyidikan kepada tersangka secara objektif dan benar-benar mencapai hasil penyidikan atau penyelidikan yang cukup memadai untuk diteruskan kepada penuntut umum dan selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di depan persidangan.
Lalu, apa saja sih syarat dan juga dasar hukum dari penahanan? Syarat dan dasar hukum penahanan. Yang pertama, syarat subjektif. Pada pasal 20 ayat 3 KUHP yang terdiri dari tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri. Kedua, tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana. Pada pasal 21 ayat 1 KUHP yang berisikan mengenai perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Yang selanjutnya ada syarat objektif. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Tindak pidana diancam kurang dari 5 tahun, tetapi sebagaimana dimaksud dalam KUH pidana, yaitu pasal 282 ayat 3 kesusilaan, pasal 296 asusila, pasal 335 ayat 1 pemaksaan, pasal 351 ayat 1 penganiayaan, pasal 353 ayat 1 penganiayaan berencana, pasal 372 penggelapan, pasal 378 perbuatan curang, pasal 379 perbuatan curang, pasal 453 kejahatan pelayaran, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 penerbangan, dan pasal 506 mengenai pelanggaran ketertiban umum. Rich Tenordanti mengenai pelanggaran terhadap ordonansi bea dan cukai terakhir dirubah dengan stat tersebut let tahun 1931 nomor 471, yaitu pasal 25 dan pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, yaitu pasal 85, 86, 87, dan 88. Undang-Undang Republik Indonesia Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1955, Lembaran Negara tahun 1955 nomor 8, yaitu pasal 1, pasal 2, dan pasal 4, yaitu antara lain tidak punya dokumen imigrasi yang sah atau orang yang memberikan pemondokan atau bantuan kepada orang asing yang tidak mempunyai dokumen imigrasi yang sah. Lalu, di mana saja sih jenis dan tempat penahanan? Jenis dan tempat penahanan, yang pertama, penahanan rumah tahanan negara, yaitu tersangka atau terdakwa ditahan dan ditempatkan di rumah tahanan negara atau rutan. Yang kedua, penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang ketiga, penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melaporkan diri pada waktu yang ditentukan. Lalu berapa lama sih masa penahanan? Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan 20 hari dengan perpanjangan 40 hari
dan jumlah 60 hari, yaitu seperti yang tertera dalam pasal 24 KUHP. Untuk kepentingan penuntutan, PU berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dengan masa penahanan 20 hari dan perpanjangan 30 hari dan jumlah 50 hari sesuai pasal 25 KUHP. Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan dengan masa penahanan 30 hari dan perpanjangan 60 hari serta jumlah 90 hari seperti yang tertera dalam pasal 26 KUHP. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu mengenai penangkapan dan penahanan dalam hukum acara pidana? Setelah teman-teman menyaksikan video penjelasan tadi, saya harap teman-teman semua bisa paham dan mengerti mengenai penangkapan dan penahanan dalam hukum acara pidana ini. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.